Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini kembali saya akan membaca kitab yang ditulis oleh penulis dari golongan Pahlawi, yang mana kitab ini kitab yang sudah pernah saya baca, tetapi memang isinya terlalu banyak penyelewengan sehingga saya tertarik untuk membahas lagi. Kitab ini bernama kitab Rusfatus Shoti yang dikarang oleh Abu Bakar Syihabuddin Al-Alawi Al-Hadrami. Yang akan saya bahas ini fokus di halaman 61 sampai 62. Namun sebelum masuk pada topik pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terkena jerat doktrin-doktrin sesat oleh orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi serta membawa-bawa agama. Seperti biasa, akan saya tampilkan teksnya di layar, sehingga pada saat membaca, penonton pun bisa ikut menyimak, sehingga kita bisa menilai bersama apakah isi dari kitab Rusfatus Shoti halaman 6162 ini menyimpang atau tidak. Saya baca teksnya di halaman 61 sampai 62 kitab Rusfatus Shoti. Al-ayatul asyirah, ayatun ukhra, qala ta'ala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Qala al-alamatu Ibnu Hajar asyara ila wujudi dhalikal makna fi ahli baitihi wa anahum amanun li ahlil ardi kama kana huwa amanan lahum, wa fi dhalika ahadisun kasiratun ya'ti ghalibuha fi hadzal kitab. Jadi ayat yang ke-10 di sini maksudnya rentetan dari berbagai ayat yang mana masuk dalam bab baqiyatul ayat fi ahlil bait. Jadi ini ayat yang ditulis dalam kitab Rusfatus Shoti ini ayat yang berkaitan dengan ahlul bait. Saya baca arti dari teks Arab yang baru saja saya baca. Ayat lainnya, artinya dari beberapa ayat yang sudah disebutkan di halaman atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah tidak akan menyiksa mereka sementara kamu berada di antara mereka. Ini surat Al-Anfal ayat 33. Kemudian pengarang kitab Rusfatus Shoti ini menukil pendapat dari Al-Alamah Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar bahwa Allah menunjukkan makna ini di dalam ahlul baitnya, dan bahwa mereka adalah sumber keamanan bagi penduduk bumi, sebagaimana dia, Nabi Muhammad, adalah sumber keamanan bagi mereka. Jadi ayat wa ma kana Allahu
liyu'adzibahum wa anta fihim yang ada dalam surat Al-Anfal ayat 33 ini, kata penulis dari kitab Rosfatus Shoti ini ayat yang berkaitan dengan Ahlul Bait. Padahal ayat ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan Ahlul Bait. Jadi surat Al-Anfal ini dengan menukil pendapat dari Ibnu Hajar mengatakan bahwa makna ayat tersebut ini berkaitan dengan Ahlul Bait Rasulullah. Dan kata Ibnu Hajar bahwa Ahlul Bait ini sumber keamanan bagi penduduk bumi, sebagaimana Rasulullah adalah sumber keamanan bagi mereka. Nah, apakah pendapat yang dinukil oleh Abu Bakar Syihabuddin Al-Alawi Al-Hadrami, penulis kitab Rosfatus Shoti ini, pendapat yang mazkur atau ini kil atau pendapat perorangan? Maka kita perlu menilai tafsir dari surat Al-Anfal ayat 33 tersebut. Tafsirnya sebagai berikut: dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengadab mereka sedang mereka meminta ampun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka ini ditafsiri oleh sebab apa yang telah mereka minta, sedangkan kamu berada di antara mereka, karena jika azab itu turun akan menimpa semua orang tanpa terkecuali. Dan tiada suatu umat pun yang diazab melainkan setelah Nabi dan kaum mukminin keluar daripadanya. Kemudian, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka minta ampun. Ini ditafsiri karena ternyata di dalam tawaf yang mereka lakukan, mereka selalu mengatakan ampunanmu, ampunanmu. Dan menurut suatu pendapat dikatakan bahwa orang-orang yang meminta ampunan itu adalah orang-orang lemah dari kalangan kaum mukminin yang tinggal bersama dengan orang-orang kafir, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh firman Allah yang berbunyi, sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengadab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. Ini ada dalam surat Al-Fat ayat 25. Ini sangat jelas bahwa ayat 33 dari surat Al-Anfal ini tidak ada kaitan sama sekali dengan Ahlul Bait Nabi, karena hitop dalam ayat tersebut ini adalah Rasulullah dan orang-orang kafir. Itu nggak masuk Ahlul Bait di situ. Tetapi dalam kitab Rosfatus Shoti, ayat itu dimaknai berbeda dengan menukil pendapat dari Ibnu Hajar. Entah benaran ini pendapat Ibnu Hajar atau tidak. Oke lah, katakanlah ini pendapat Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar mengatakan bahwa wujud makna dari ayat di atas ini bahwa Ahlul Bait Rasulullah ini sumber keamanan untuk seluruh penduduk bumi, sebagaimana Rasulullah adalah sumber keamanan untuk Ahlul Baitnya. Tentu ini bertentangan dengan mayoritas ulama ahli tafsir, karena mayoritas ulama ahli tafsir menafsiri ayat itu dengan penafsiran tidak semacam itu. Lah ketika pengarang kitab Rosfatus Shoti cenderung mengambil pendapat yang gharib, pendapat yang aneh dari Ibnu Hajar, tentu punya tujuan. Ya, tujuannya untuk mempelintir makna ayat tersebut,
untuk menguntungkan klannya. Bahwa seakan-akan ayat wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini seakan-akan bahwa ayat ini Allah tidak akan mengadab suatu kaum di mana di situ ada Ahlul Bait. Seperti ceramah-ceramah para Habib Alawi sering begitu, di mana ada Habib dalam suatu wilayah, maka wilayah tersebut pasti aman, bebas dari azab Allah. Ini Habib-Habib sering ceramah seperti itu. Habib Novel juga ceramah semacam itu, dan Habib-Habib lain pun ceramah semacam itu. Padahal ayat ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan Ahlul Bait. Nah, ketika pengarang kitab Rosfatus Shoti cenderung memilih pendapat yang sedikit atau kil dibandingkan mengambil pendapat dari mayoritas ulama ahli tafsir, tentu penulis kitab Rosfatus Shoti ini punya tujuan untuk mengglorifikasi klannya, karena mereka mengaku atau merasa sebagai keturunan Rasul, sehingga patut dibanggakan dan patut diistimewakan, sehingga berani mempelintir makna ayat Al-Quran yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Ahlul Bait, tetapi di situ ditafsiri ada keterkaitan Ahlul Bait, yaitu seperti tadi pendapat dari Ibnu Hajar yang dinukil oleh penulis kitab Rosfatus Shoti, bahwa Ibnu Hajar mengatakan bahwa dalam suatu kaum di mana ada Ahlul Bait Rasulullah, maka kaum tersebut bebas dari azab Allah. Ini tidak tepat. Nah, untuk membuktikan bahwa yang ditulis dalam kitab Rosfatus Shoti ini tidak tepat, kita perlu menilik asbabun nuzul dari surat Al-Anfal ayat 32 sampai 33. Dengan kita melihat asbabun nuzulnya, maka kita akan tahu makna yang sebenarnya dari ayat 33 tersebut. Mari kita lihat bersama-sama, kita simak bersama-sama asbabun nuzul dari ayat tersebut. Jadi asbabun nuzul surat Al-Anfal ayat 32 sampai 33 ini adalah kaum musyrik ini menantang Allah untuk menurunkan azab berupa hujan batu. Nah, kejadiannya pada perang Badar, ini pasukan musyrik menantang Allah untuk menurunkan azab yang berupa hujan batu. Jika benar Al-Quran itu datang dari Allah, bukan hasil karya Nabi Muhammad. Jadi kaum musyrik yang dikomandoi oleh Abu Jahal ini menantang kepada Allah untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah dan bukan ciptaan Nabi Muhammad, maka turunkanlah azab kepada kami berupa hujan batu. Ini kata Abu Jahal. Nah, ketika itu Allah tidak menuruti tantangan mereka. Alasannya apa? Ya bukan karena Al-Quran itu benar hasil karya Nabi Muhammad, melainkan karena Allah tidak akan mengadab suatu kaum ketika beliau Rasulullah masih berada di antara mereka. Jadi Allah ini pantang mengadab suatu kaum ketika dalam kaum tersebut masih ada Rasulullah. Jadi hitopnya kepada Rasulullah, bukan ahli bait, tetapi dipelintir oleh para Habib Alawi bahwa di mana suatu wilayah di situ ada ahli bait Rasulullah, maka wilayah itu pasti aman, pasti bebas dari azab Allah. Ya ini tidak tepat. Itu terlalu memanfaatkan ayat Al-Quran demi kepentingannya
sendiri. Nah, untuk membuktikan bahwa benar-benar ayat di atas itu memang tidak ada kaitannya dengan Ahlul Bait, kita perlu menilik hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Bunyi hadisnya sebagai berikut. An Anas bin Malikin qala Abu Jahlin Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas samai awitina bi'adzabin alim fanazalat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Artinya, Anas bin Malik berkata, Abu Jahal ini menantang Allah pada perang Badar, yang bunyi tantangannya sebagai berikut. Wahai Allah, bila ini Al-Quran itu benar-benar datang darimu, hujanilah kami dengan bebatuan dari langit, atau datangkanlah kepada kami siksaan lain yang sangat pedih. Berkaitan dengan hal itu, turunlah firman Allah, yaitu surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini sangat jelas bahwa dalam asbabun nuzul ayat tersebut ini tidak ada keterkaitan sama sekali dengan Ahlul Bait Nabi, sehingga penulis-penulis dari Ba'alawi ini jangan terlalu memaksakan, jangan terlalu mempelintir sebuah ayat dimaknai dengan seenaknya sendiri, untuk keuntungan sendiri, untuk keuntungan kelannya. Ini biar apa? Itu kan menyesatkan. Maka wajar ketika dari hari ke hari saya itu makin yakin bahwa klan Ba'alawi itu bukan cucu Rasul. Dilihat dari sikap, cara, dan juga seringkali mempelintir ayat-ayat Al-Quran dengan makna sesuai kehendaknya sendiri. Ini saya yakin bahwa Ba'alawi memang bukan keturunan Rasul. Keturunan Rasul harusnya menjaga ajaran Rasul, bukan merusak ajaran Rasul. Jika ayat di atas ini ada kaitannya dengan Ahlul Bait, di mana Ibnu Hajar mengatakan bahwa wujud makna dari ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim itu adalah bahwa itu ada kaitannya dengan Ahlul Bait, bahwa keberadaan Ahlul Bait ini sebuah keamanan untuk seluruh penduduk bumi, seperti halnya Rasulullah ini sebuah keamanan untuk ahli baitnya. Kita perlu buktikan di Arab itu ahli bait Rasulullah banyak, karena ahli bait yang dikehendaki dalam kitab Rosfatus Shoti ini bukan ahli bait yang 5, tetapi keturunan Rasulullah. Jadi dalam kitab Rosfatus Shoti ini menyebut ahli bait ini yang dikehendaki adalah keturunan Rasulullah. Kita perlu tengok negara-negara yang notabene banyak keturunan Rasulullah. Di Iran misalnya, di Iran itu banyak sekali keturunan Rasulullah. Aman tidak? Nyatanya pada saat ini Iran lagi bentrok perang dengan Israel. Dan jika pendapat dari Ibnu Hajar ini dibenarkan, maka tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Di mana suatu wilayah terdapat keturunan Nabi, maka wilayah itu jaminan aman, karena keturunan Nabi ini menjaga seluruh penduduk di bumi, seperti halnya Rasulullah menjaga keturunan-keturunannya. Kita lihat di negara Iran saat ini loh, Iran lagi perang dengan Israel. Di Iran itu banyak keturunan Rasulullah. Lah berarti kan argumen dari pengarang kitab Rosfatus Shoti dengan menukil dari pendapat Ibnu Hajar, katanya ini tidak bisa dipegang karena tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Ya nyatanya di Iran
kisru, perang, ya kan? Nah, berarti memang ayat 33 dari surat Al-Anfal itu tidak ada kaitannya dengan ahli bait Rasul. Nah, inilah kitab-kitab Balawi. Dari kitab zaman dulu sampai kitab sekarang yang ditulis oleh penulis-penulis dari kalangan Balawi yang modern pun isinya tidak beda jauh dari kitab-kitab pendahulunya, mengglorifikasi klannya. Jadi merasa banget bahwa dirinya keturunan Rasulullah. Oke, kalau hanya sebatas merasa keturunan Rasulullah, tetapi seringkali mengotak-atik hadis atau Al-Quran dengan makna sesuai kehendaknya sendiri, untuk keuntungan sendiri. Nah, ini kan menyesatkan. Jadi kesimpulannya dalam kitab Rosfatul Shoti halaman 61 sampai 62 yang menganggap bahwa surat Al-Anfal ayat 33 itu maknanya di mana suatu wilayah di situ ada keturunan Nabi, maka wilayah itu jaminan aman, tidak diadab oleh Allah. Itu salah fatal karena mayoritas ulama tafsir itu menafsiri tidak semacam itu. Kalaupun Ibnu Hajar punya pandangan semacam itu pandangan perorangan. Lah, kalau pandangan perorangan ini memang tidak boleh dijadikan dasar fatwa. Lah, untuk yang boleh dijadikan dasar fatwa tentu pandangan atau pendapat dari mayoritas ulama, kan begitu. Sampai pengarang kitab Rosfatul Shoti kemudian mengambil, lebih memilih pendapat yang lemah. Ini berarti punya tujuan tertentu. Ya, tujuannya untuk mengunggulkan klannya. Tetapi perlu diingat bahwa itu menyesatkan karena maknanya tidak semacam itu, tidak ada kaitannya dengan ahli bait. Saya kira penonton jelas. Inilah satu bukti bahwa kitab Balawi memang isinya sesat serta menyesatkan dan berani sekali mempelintir makna Al-Quran, ditafsiri dengan penafsiran seenaknya sendiri demi keuntungan pribadi. Ya, semoga Muhyiddin lekas waras, lekas sadar bahwa selama ini orang yang Anda anggap sebagai keturunan Rasulullah ini justru merusak ajaran Rasulullah. Cukup ya, saya akhiri kajian kitab Rosfatul Shoti halaman 61-62 yang ditulis oleh Abu Bakar Syihabuddin Al-Alawi Al-Hadrami, di mana dalam halaman 61-62 ini mempelintir makna Al-Quran yang sebenarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.